Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan tips berkomunikasi yang baik dan benar. Sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain, maka komunikasi adalah salah satu sarana untuk terkoneksi dengan orang di sekeliling kita. Teknik berkomunikasi atau bicara yang baik tentu akan diperlukan, terutama bagi orang-orang yang bekerja dengan menggunakan keahlian berkomunikasi. Berbicara dengan tujuan untuk berkomunikasi, mendekatkan diri, berinteraksi, dan saling mengenal. Pastinya kita akan menggunakan kata-kata yang baik, sopan, tidak asal bicara, terutama untuk berbicara di publik. Benar bahwa karakter kita dapat dilihat dari apa yang kita katakan atau apa yang keluar dari mulut kita. Ketika kita salah berbicara atau berkomunikasi, hal ini akan bisa menyakiti hati orang lain, bahkan menyinggung perasaan orang lain. Dengan berbicara dengan baik, tentu akan meninggalkan kesan kepada lawan bicara kita atau mereka yang kalian ajak untuk berbicara. Ketika kita berbicara dengan baik dan sopan, hal ini akan memberikan penilaian dan kesan yang baik untuk kita, begitu juga sebaliknya. Keterampilan berbicara tidak hanya sekedar bagaimana berinteraksi dengan baik, namun kemampuan berbicara sangat berpengaruh terhadap kesuksesan hingga mencapai 85%. Coba kita bayangkan seorang guru, pebisnis, bahkan presiden tentu akan sangat lihai dalam berbicara dan berinteraksi. Berikut ini kami akan memberikan tips-tips berkomunikasi dengan baik dan benar terhadap lawan bicara. 1. Hindari bicara gugup. Kegugupan tidak hanya menunjukkan rasa tidak percaya diri, namun seorang bisa menilai ada yang disembunyikan dari Anda. 2. Berbicara pelan. Memberikan Anda kesempatan untuk berpikir sebelum berbicara dan memberikan kesempatan bagi lawan bicara memahami apa yang Anda bicarakan. Pelan bukan berarti berbisik, namun lebih berarti menentukan ritme pembicaraan dengan tepat. 3. Gunakan bahasa yang sopan, santun, dan mudah dimengerti oleh pendengar supaya tidak terjadi salah paham. Orang-orang juga lebih menyukai orang yang berbicara santun karena lebih enak didengar. 4. Membuat berkesan orang lain. Tidak harus membumbui pembicaraan agar terlihat wah. Terus teranglah dan bicara apa adanya. Tidak perlu melebih-lebihkan. 5. Selalu awali pembicaraan dengan baik dan tutup pembicaraan dengan baik juga. Pembukaan yang paling umum adalah selamat pagi, apa kabar, assalamualaikum bagi yang muslim, atau disesuaikan dengan waktu. Kata salam pembuka itu penting untuk menandakan bahwa Anda siap berbicara dan mereka juga harus siap mendengarkan. Setelah itu tutup dengan baik supaya tidak terjadi keanehan saat Anda tiba-tiba berhenti bicara
dan menghilang. 6. Komunikasi dalam pembicaraan akan terjadi ketika ada interaksi dengan lawan bicara. Jadi, ada saatnya ketika Anda berbicara, ada juga kesempatan bagi lawan bicara untuk menyampaikan pendapatnya. Ada kesempatan untuk berbicara, ada juga saatnya menjadi pendengar yang baik. 7. Bicara secara honesty. Anda bicara dengan benar, jujur, dan jelas. Tidak menyembunyikan sesuatu atau maksud mengelabui lawan bicara Anda. 8. Berbicara secara otentik. Otentik adalah menjadi diri Anda sendiri. Anda tidak berusaha menjadi orang lain atau berpura-pura menjadi orang yang berbeda. 9. Melakukan apa yang disampaikan. Integritas didapatkan ketika apa yang Anda ucapkan benar-benar Anda lakukan. Tidak hanya pandai berbicara, tetapi kenyataannya Anda sendiri tidak bisa melakukan seperti yang Anda bicarakan. 10. Berbicara dengan menggunakan hati dan cinta. Cinta di sini tidak selalu berkaitan dengan kekasih atau hal yang romantis, melainkan mencintai orang lain dengan tulus dan mengharapkan yang terbaik buat mereka atau para pendengar. 11. Jangan gunakan nada bicara yang tinggi. Nada bicara yang tinggi biasanya mencerminkan emosi kemarahan. Lawan bicara akan merasa seperti dimarahi atau dianggap mengalami kekurangan pendengaran. Cara ini akan mengurangi respon positif dari lawan bicara. 12. Berpikir sebelum berbicara akan lebih baik daripada harus salah bicara karena tidak dipikir dahulu. Dengan berbicara, kita akan menemukan respon positif dari pendengar. 13. Jangan memotong pembicaraan. Berkomunikasi yang baik adalah dua orang. Orang yang hanya banyak bicara dan tidak mau mendengar pembicaraan lawan bicara akan memunculkan pikiran tentang karakter egois pada diri kita. Berilah kesempatan pada lawan bicara untuk menyampaikan pernyataan atau opini, maka dia akan merasa lebih dihargai. 14. Fokus terhadap pembicaraan. Lawan bicara akan merasa tidak dihargai jika yang diajak bicara membagi fokusnya kepada hal lain. Contohnya, seperti bermain gadget. 15. Berikan kesan bahwa kita antusias berbicara dengan mereka. Ketika kita berbicara hanya berdua, beri mereka kesan bahwa kita hanya lebih suka berbicara dengan mereka daripada orang lain. Ketika Anda memberi mereka kesan bahwa kita sangat antusias berbicara dengan mereka dan bahwa kita peduli kepada mereka, kita membuat perasaan mereka lebih positif dan percaya diri. Mereka akan lebih terbuka kepada kita dan sangat mungkin memiliki percakapan yang sangat mendalam dengan kita. 16. Menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan. Komunikasi dalam pembicaraan akan berjalan dengan baik ketika terjadi interaksi
kita dan lawan bicara kita. Mengajukan pertanyaan dan menjawab apa yang lawan bicara kita tanyakan. 17. Beradaptasi dengan bahasa tubuh dan perasaan mereka. Rasakan bagaimana perasaan mereka pada saat ini dengan mengamati bahasa tubuh dan nada suara. Dari sudut pandang ini, kita dapat menyesuaikan kata-kata, bahasa tubuh, dan nada suara kita sehingga mereka akan merespon lebih positif. Dengan melihat bahasa tubuh, kita juga mampu memahami pembicaraan berjalan dengan baik. Tidak membosankan, dengan apa yang bisa kita lihat dari bahasa tubuh mereka. 18. Dengarkan dengan penuh perhatian semua yang mereka katakan. Jangan terlalu berfokus pada apa yang akan kita katakan selanjutnya, selagi mereka berbicara. 19. Berikan mereka senyuman terbaik kita. Senyuman tidak hanya membuat kita merasa baik, namun senyuman juga akan memberikan efek positif kepada mereka yang ada di sekitar kita, termasuk lawan bicara kita. Ketika kita tersenyum pada orang, kita menyampaikan pesan bahwa kita menyukai mereka dan kehadiran mereka membawa rasa kebahagiaan. Tersenyum pada mereka akan menyebabkan mereka sadar ingin tersenyum kembali kepada kita, yang secara langsung akan membangun hubungan antara kita dan mereka menjadi lebih baik. Sekian tips-tips berkomunikasi yang baik yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bagi kita semua. Jika ada salah kata yang kami sampaikan, mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.